Anda. Artinya di sini kalau kalian semakin banyak belajar, yang masih ingat tidak pembelajaran minggu lalu? Coba. Oke, Sinta. Laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan tersebut. Oke, luar biasa. Terima kasih Sinta atas pendapatnya. Seperti biasa, nanti akan mendapatkan satu poin dari ibu ya. Sinta. Satu poin Sinta. Yang lainnya saya. Silakan Ciga. Manfaat laporan keuangan, evaluasi bisnis, pengambilan keputusan, mendapat pinjaman dan mudah menentukan waktu. Oke, luar biasa. Terima kasih. Yang lainnya. Oke, Hawan. Silakan Hawan. Dalam penyusunan laporan kas keuangan ada pencatatan yang harus dipersiapkan, yaitu penyusunan laporan kas dengan kas masuk dan keluar yang dasar pengetahuannya, menganalisis laporan keuangan sederhana, dan untuk kompetensi keterampilannya yaitu membuat laporan keuangan sederhana. Jadi itu kompetensi dasar pada pembelajaran hari ini. Adapun tujuan pembelajarannya bisa dilihat ya di sini melalui model pembelajaran project based learning, peserta didik mampu menyusun laporan keuangan. Kemudian melalui model pembelajaran project based learning, peserta didik mampu menganalisis laporan keuangan dengan mudah. Ada dua jenis laporan di depan, silakan kalian lihat, analisis apa sih perbedaannya, ataupun laporannya seperti apa gitu. Ada yang akan menjawab, silakan sebelum dijelaskan. Oke, salsa. Laba rugi, laporan laba rugi adalah laporan yang menggambarkan jumlah penghasilan dan jumlah beban suatu perusahaan pada suatu periode tertentu. Jadi, berdasarkan pengertian di atas, unsur laporan laba rugi ada dua, yaitu akun pendapatan dan akun beban. Perusahaan memperoleh laba jika pendapatan lebih besar daripada beban. Sebaliknya, perusahaan akan menderita rugi jika pendapatan lebih kecil daripada beban. Untuk format laporan laba rugi ada dua. Yang pertama adalah langkah tunggal atau single step. Yang kedua adalah langkah bertahap atau multiple step. Langkah tunggal atau single step, caranya adalah mengumpulkan semua pendapatan menjadi satu dan mengumpulkan semua beban menjadi satu. Jumlah pendapatan dikurangi dengan jumlah beban diperoleh laba rugi bersih. Kemudian untuk bentuk multiple step disusun dalam beberapa kelompok sesuai dengan jenis pendapatan dan beban. Kelompok laba dari kegiatan operasional. Ya. Oke, nih. Coba ya, sebelum Ibu menjelaskan nih, coba Ibu mau tahu kalian yang simak tadi itu tentang apa sih, apa aja yang disampaikan dalam video tersebut. Silakan. Oke, silakan Cindy. Dalam video tadi menjelaskan bahwa laporan laba rugi adalah laporan yang menunjukkan kegiatan hasil usaha dalam jangka waktu tertentu. Oke, terima kasih. Berikutnya ada lagi. Oke, Fitra. Di video menyebutkan bahwa untuk laporan laba rugi adalah pendapatan dan beban. Untuk apabila pendapatan lebih dari beban menurut kondisi sebaliknya. Oke. Silakan kita dari ada lagi yang menunjuk Bentuk laporan itu ada single step, ada single step dan ada multiple step. Oke, baik ya. Itu kalian sudah menyimak tadi videonya dan apa yang disampaikan tadi itu sudah benar ya. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan dulu tentang laporan laba rugi. Tolong perhatikan, pada laporan laba rugi ya di sini. Laporan laba rugi adalah laporan yang menunjukkan kegiatan hasil usaha dalam jangka waktu tertentu. Jadi laporan laba rugi ini
Beberapa perusahaan harus memiliki laporan keuangan laporan. Oke, terima kasih. Ini untuk Faisal. Oke, siapa yang mau bantu Ibu jawab pertanyaan dari Faisal? Oke, Sahda silakan. Ibaratnya laporan laba rugi adalah anak sekolah di mana dapat menggambarkan kinerja siswa. Sama halnya dengan laporan keuangan laba rugi dapat mengetahui gambaran kinerja perusahaan tersebut apakah rugi atau tidak. Oke, luar biasa, Sahda. Oke, ya. Tadi pertanyaan dari Faisal. Faisal bertanya, jadi apa sih? Kenapa sih harus setiap perusahaan memiliki laporan laba rugi? Ya, Sahda menjawab ibaratnya, kata Sahda, laporan laba rugi itu seperti rapor siswa atau rapor sekolah ya, gimana untuk mengetahui kinerja kalian selama satu semester seperti apa, sama halnya dengan laporan keuangan untuk melihat kinerja perusahaan itu sampai di mana, apakah kondisi keuangannya sehat atau tidak, apakah kondisi keuangannya perusahaannya kayak gimana hasil penjualannya, untung atau rugi? Belum, kata siapa? Belum tentu, harus dihitung dulu. Kalian tidak bisa memutuskan langsung kita dapat untung, kata siapa? Coba dikurangi dengan, kan ada yang berjualan atas saat juga kan? Nah berarti itu kan pakai kuota kalian kan? Kuota juga itu harus dihitung dan itu termasuk beban kalian ya. Silakan yuk sekarang mulai berdiskusi kalian tentang tugas. Ada tugas yang pertama dulu, tugas individu itu bisa dikerjakan semuanya nanti di buku masing-masing, kemudian dipotet di upload di Google Classroom ya. Kemudian untuk yang tugas kelompoknya, kalian membuat laporan keuangan dari hasil praktek proyek kalian berjualan selama 1 minggu ya, selama 1 minggu nih. Selama 1 minggu itu nanti kalian catat, dibuat pada tabel yang ada di sana ya, di lomba kerja peserta didik atau LKPD. Ya, silakan mulai dikerjakan. linknya sudah, link PPT-nya. Dikirim ke WhatsApp. Dan pada hari ke-6 setelah pada hari sebelumnya kami ini membuat laporan keuangan selama penjualan kami selama 1 minggu.
Dan di hari ketujuh ini kami membuat laporan keuangan selama penjualan. Dan bisa dilihat oleh teman-teman sekalian di sini. Bisa dilihat tapi saya kelihatan ya. Oh ya, bisa di sini ada pendapatannya penjualan barang kami selama pendapatan bersih 200.000. Harga pokok penjualannya 150 dan untuk laba rugi bertotalnya 50.000. Biaya penjualan, total biaya penjualan dan biaya admin umum, biaya telepon ada 12.000 dan total biaya dari luar usaha atau laba atau rugi bersih 38.000 dan total laba atau rugi bersihnya 38.000 dan rata-rata laba atau rugi bersihnya 38.000. Ya, sekian dari kami. Ada yang mau bertanya? Silakan diberikan. Ya, kompak. Kami pertemuan ini kami mendapatkan 40% dari penjualan selama 1 minggu ini. 10% penjualan. Siapa yang mau menyimpulkan pada pertemuan hari ini? Oke, silakan Adek. Laporan laba rugi adalah laporan yang menunjukkan kegiatan hasil usaha dalam jangka waktu tertentu. Oke, luar biasa. Ada lagi yang mau menyimpulkan pada pertemuan hari ini? Alia, silakan Alia. Bahwa unsur laporan laba rugi adalah pendapatan dan beban. Untung apabila pendapatan lebih daripada beban, rugi kondisi sebaliknya. Oke, kalau rugi kondisi sebaliknya ya. Jadi pendapatannya kurang daripada beban. Oke, luar biasa. Ada lagi? Oke, silakan Diana. Oke, sampai dia duduk lagi. Yang lainnya coba. Ada yang mulai? Oke, silakan. Oke, sampai dia duduk lagi. Yang lainnya coba. Ada yang mulai? Oke, sudah selesai. Siapa yang punya pertanyaan? Bermanfaat nanti ketika kalian membuka usaha, kalian membuat laporan keuangan sudah bisa gitu ya. Dengan bantuan aplikasi ataupun tidak bantuan aplikasi harus sudah bisa membuat laporan keuangan. Supaya apa? Mengetahui nih usaha yang dijalankan itu untung atau rugi. Apakah kondisi keuangannya baik-baik saja atau perlu diperbaiki ya? Oke. Terima kasih untuk hari ini semuanya atas semangat kalian hari ini. Kalian semua luar biasa. Juga dengan seminggu kemarin kalian praktik berjualan. Seru gak praktik jualannya? Oke, luar biasa ya. Kalian mendapatkan pengalaman baru juga dari berjualan. Ada tadi KOD dengan pengiriman lain-lain gitu ya. Luar biasa. Selamat dulu untuk semuanya. Dari anak-anak sekalian ya. Minggu ini adalah minggu terakhir untuk tatap muka. Minggu depan kalian sudah akan menghadapi SAS atau Sumatif akhir semester. Semangat belajarnya, belajar semua materi yang udah disampaikan semoga bermanfaat untuk kalian, bukan hanya pada saat ulangan tapi juga berlanjut pada kehidupan selanjutnya ya. Sekarang kita tutup dengan doa. Silakan dibantu dipimpin oleh Mitra. Kajian seluruhnya. Siap. Sudah belajar alangkah baiknya baca doa. Baca doa mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi